semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Data yang bicara. Benarkah pernyataan Ruben Amorim soal Harry Amas, Toby Collier, dan kurangnya kualitas pemain akademi MU? Keraguan terhadap komitmen Ruben Amorim pada akademi Manchester United kembali menguat. Namun, benarkah klaim sang manajer tentang karir Harry Amas dan Toby Collier di klub peminjamnya? Amorim disorot setelah komentarnya jelang laga Premier League melawan Bournemouth. Pria asal Portugal menyinggung kondisi dua pemain muda MU yang dipinjamkan, Harry Amas dan Toby Collier. Pernyataan tersebut muncul di tengah minimnya menit bermain dan rumor kepindahan Kobbie Mainoo. Amorim mencoba menegaskan bahwa status akademi bukan faktor utama dalam keputusannya. Namun, angka dan fakta justru menghadirkan cerita berbeda. Data menit bermain Amas dan Collier tidak sepenuhnya sejalan dengan klaim sang pelatih. Harry Amas, gelandang kiri berusia 18 tahun, menjalani musim yang cukup stabil bersama Sheffield Wednesday di divisi Championship. Ia tampil reguler dan menjadi bagian penting tim. Dari 17 laga Championship yang dimainkan Wednesday, Amas hanya 2 kali absen. Selebihnya, ia selalu masuk starting 11, sebuah indikator kepercayaan tinggi dari staf pelatih klub peminjam. Situasi ini kontras dengan pernyataan Amorim yang menyebut Amas kesulitan di Championship. Faktanya, performa konsisten Amas bahkan memicu ketertarikan dari klub lain. Toby Collier juga tidak sepenuhnya terpinggirkan. Gelandang 21 tahun itu mendapatkan menit bermain bersama West Brom, meski lebih sering masuk sebagai pemain pengganti. Ia memang belum pernah bermain penuh dan sempat absen dalam 4 laga beruntun. Namun, absennya Collier lebih disebabkan oleh cedera, bukan keputusan teknis murni. Amorim sendiri sebelumnya memberi kepercayaan kepada pemain muda. Chido Obi mencatat 8 penampilan musim lalu, sementara Amas tampil 7 kali, termasuk 4 starter di Premier League. Ruben Amorim menyebut bahwa status pemain akademi bukan tolok ukur bagi pemain untuk masuk rencananya di MU. Amorim mengklaim telah membuktikannya dengan memainkan banyak pemain akademi bersama tim utama. Kobbie telah mendapatkan kesempatan, terutama tahun lalu. Semua orang juga. Amas sekarang kesulitan di Championship. Chido tidak selalu menjadi starter di tim U21, kata Amorim. Semua pemain ini bermain ketika banyak orang mengatakan, pecat manajernya. Jadi, Anda bisa melihat bahwa saya tidak khawatir dengan kualitas pemain akademi, tegas ex-pelatih Sporting CP itu. Bye-bye skema 3 back. Ruben Amorim mulai uji, coba formasi 4-3-3 di Man United. Amorim sebetulnya sudah mendapat banyak saran agar mengubah sistem 3-4-3 ciri khasnya menjadi 4-3-3 karena lebih familiar di Man United. Namun, sang pelatih tetap kukuh dengan pakem permainannya. Akan tetapi, Amorim baru-baru ini membuat kejutan karena melakukan uji coba formasi 4-3-3 dalam sesi latihan Man United. Menurut laporan dari jurnalis The Athletic, Laurie Whitwell, uji coba tersebut dilakukan menjelang pertandingan menghadapi Wolverhampton Wanderers pada 9 Desember lalu. Tujuan dari pergeseran taktik ini adalah untuk mengatasi kepergian Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui ke Piala Afrika 2025 yang bergulir mulai 21 Desember mendatang. Masih dari laporan yang sama, uji coba tersebut kembali diterapkan Amorim menjelang laga menghadapi Bournemouth di Old Trafford pada Senin, 15 Desember 2025 waktu setempat. Bahkan porsinya lebih besar dari sesi latihan sebelumnya. Jika perubahan formasi ini berjalan lancar dan membuat permainan Man United lebih baik, bukan tidak mungkin pelatih berusia 40 tahun itu bakal terus mempertahankan sistem 4-3-3 di skuadnya. Waduh, MU bakal kere mendadak jika serius ingin boyong Adam Wharton. Klub Premier League Manchester United nampaknya harus berpikir 2 kali jika mereka ingin merekrut Adam Wharton di tahun 2026 nanti. Sang gelandang kabarnya hanya akan dijual oleh Crystal Palace dengan harga yang mahal di tahun depan. Manchester United diketahui akan belanja gelandang baru di tahun 2026 nanti. Mereka mempersiapkan pengganti Casemiro yang kontraknya akan segera berakhir. Salah satu nama yang dilaporkan jadi incaran MU adalah Adam Wharton. Gelandang Crystal Palace itu dikabarkan menarik perhatian MU berkat penampilan apiknya di skuad The Eagles. The Guardian melaporkan bahwa MU bakal mengalami kesulitan untuk merekrut Wharton.
Pasalnya, Palace memutuskan untuk menjual sang gelandang dengan harga yang sangat mahal. Menurut laporan itu, Crystal Palace sangat berat hati untuk berpisah dengan Wharton di tahun 2026 mendatang. Manajemen The Eagles menilai Wharton adalah salah satu pemain kunci di lini tengah mereka. Jika sang pemain pergi, maka kestabilan lini tengah mereka akan terganggu. Mereka juga menilai tidak mudah mencari pengganti yang setara dengan pemain timnas Inggris itu. Alhasil, Palace akan mencoba untuk mempertahankan sang gelandang di musim panas tahun depan. Menurut laporan tersebut, Palace sudah menemukan cara untuk mempertahankan Wharton dari kejaran MU. Mereka berencana untuk menaikkan mahar transfer sang gelandang. Awalnya Wharton punya nilai transfer di kisaran 60 juta pounds. Namun kini, The Eagles akan menaikkan harganya di atas 80 juta pounds. Mereka yakin dengan kenaikan harga ini, MU bakal pikir dua kali untuk merekrut Wharton. Jadi, mereka yakin sang gelandang bisa dipertahankan di Selhurst Park. MU sendiri tidak hanya mengejar jasa Wharton. Ada dua gelandang lain yang kabarnya juga jadi incaran tim berjuluk setan merah itu. Gelandang Nottingham Forest, Elliot Anderson, dan gelandang Brighton, Carlos Baleba, juga dikabarkan jadi target transfer Ruben Amorim jika mereka gagal mendapatkan Wharton. Bruno Fernandes masuk daftar jual. Man United bidik dana segar 1,5 triliun rupiah dari klub Saudi. Manchester United dikabarkan siap mempertimbangkan penjualan kapten tim Bruno Fernandes dalam langkah besar bernilai sekitar 1,56 triliun rupiah pada bursa transfer mendatang. Isu ini mencuat di tengah proses restrukturisasi jangka panjang klub di bawah kendali Sir Jim Ratcliffe dan Ineos yang kini memasuki fase krusial. Laporan Code Offside menyebutkan sumber internal klub mengharapkan adanya tawaran untuk Fernandes, dengan Al Hilal dan Al Ittihad dari Arab Saudi disebut sebagai peminat utama. Angka 1,56 triliun dinilai sebagai nilai strategis yang dapat membantu United membiayai siklus rekrutmen berikutnya. Dalam laporan tersebut, Fernandes bahkan disebut sebagai aset paling layak dijual Manchester United saat ini. Nada pembahasan di internal Old Trafford disebut mulai berubah dari sekadar spekulasi menjadi rencana yang realistis. Klub-klub peminat mengharapkan tawaran, tulis Code Offside, menandakan peluang transfer yang semakin nyata. Ketertarikan untuk melepas Fernandes tak lepas dari ambisi United mendatangkan gelandang baru, seperti Elliot Anderson dan Carlos Baleba. Fernandes diidentifikasi sebagai pemain yang bisa diuangkan untuk membantu mendanai transfer tersebut. Tulis sumber yang sama. Di tengah aturan finansial yang ketat dan evaluasi atas kesalahan belanja masa lalu, Ineos melihat penjualan aset bernilai tinggi sebagai jalan pembaruan. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.